Balagamis di episode kali ini ada satu cerita yang dialami oleh sebut saja namanya Mbak Narsih begitu. Oh iya, jangan lupa untuk yang belum subscribe silakan di subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang udah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Iya, kembali ke cerita. Mbak Narsih ini adalah seorang karyawati di salah satu salon kecantikan di daerah Bekasi sana. Dan saat itu usia Mbak Narsih itu udah 17 tahun ya. Ya kurang lebih seperti itu, 17 tahun. Dan dia hidup di sana itu bersama salah seorang saudara perempuannya yang kebetulan sudah mempunyai seorang suami serta sudah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Hidup di sana di salah satu daerah di Bekasi, dan kejadian ini dialami oleh Mbak Narsih itu sekitar tahun 95-an. Boleh dibilang Mbak Narsih itu merantau di sana karena memang aslinya itu Mbak Narsih dari Jawa ya. Tepatnya dari sebuah kota di Jawa Tengah. Nah, sehari-harinya Mbak Narsih itu bekerja di salah satu salon kecantikan di sana waktu itu yang jaraknya itu ya lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Ada sekitar 7 kilometeran lah dari tempat tinggalnya menuju ke tempat kerjaannya. Dan biasanya dia itu berangkat menggunakan angkutan umum. Berangkat dari rumah saudaranya itu sekitar jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam saat dia pulang. Terkadang juga sampai jam 8 malam. Hingga sampai rumah itu terkadang sampai jam 9 malam. Cukup malam waktu itu. Boleh dibilang hampir sebagian besar waktu siangnya itu habis di tempat kerjaannya. Seperti itulah rutinitas Mbak Narsih tersebut selama merantau di Bekasi sana, dan setiap harinya berjalan normal. Gak ada kejadian-kejadian aneh yang saat awal-awal dia ikut di rumah saudaranya itu. Hingga pada suatu hari Mbak Narsih ini pulang dari pekerjaannya itu udah agak larut malam ya. Sampai di rumah itu sekitar jam setengah 11 malam. Nah, dari sinilah Mbak Narsih ini udah mulai mengalami hal-hal yang susah untuk diterima logika. Malam itu, karena pulang cukup larut malam, Mbak Narsih pun tidak sempat melakukan banyak hal. Biasanya ketika dia pulang dengan waktu yang normal, dia itu sempat makan malam, sempat bertegur sapa dengan saudara perempuannya. Saudara di sini bukan berarti kakak atau adik perempuannya Mbak Narsih ya, tapi masih ya berbau saudara lah. Ya, dan bahkan masih kalau misalkan pulangnya normal itu masih bisa bercanda kayak gitu dengan anak-anaknya saudaranya itu tadi. Nah, malam itu karena sudah cukup malam, Mbak Narsih itu hanya melakukan sholat isya di kamarnya, dan habis itu langsung istirahat, bermaksud untuk langsung tidur. Karena memang udah terasa sangat capek, hampir seharian bekerja, dan memang sedang banyak pengunjung di salon tempatnya bekerja. Jadi Mbak Narsih berusaha untuk langsung tidur. Nah, anehnya malam itu, meskipun sudah sangat capek dan ngantuk, Mbak Narsih itu nggak bisa langsung memejamkan mata. Dia hanya bisa bolak-balik tengkurap, terkadang telentang, kadang juga tidur miring. Tapi hasilnya tetap nggak bisa memejamkan mata. Hal ini berlangsung cukup lama, hampir ya 1 jam lebih begitu. Hingga pada akhirnya Mbak Narsih ini sayup-sayup mendengar suara seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang sedang bercanda kayak gitu di sebuah tempat sambil bermain-main. Awalnya terdengar sayup-sayup seperti suara itu agak jauh dari kamarnya. Dan Mbak Narsih pikir itu anak-anaknya saudara perempuannya itu tadi. Anggap saja saudara perempuannya itu namanya Mbak Muri begitu ya, biar nyebutnya itu nggak kesulitan. Itu paling anak-anaknya Mbak Muri lagi pada bercanda, pikirnya Mbak Narsih seperti itu.
Karena biasanya juga senang bercanda gitu ya. Senang bercanda bareng aku, pikirnya seperti itu. Tapi Mbak Narsi itu langsung kaget bahwa saat itu ternyata sudah tengah malam. Masa iya sih anaknya Mbak Muri jam segini belum pada tidur? Padahal waktu tadi aku pulang hanya ketemu sama Mbak Muri. Dan itu pun Mbak Muri cuma nanya doang, gak banyak bicara. Tumbenar jam segini baru pulang. Itu artinya anak-anaknya Mbak Muri itu udah pada tidur. Karena kalau masih melek, mendengar Mbak Narsih pulang, pasti akan ngegeruduk gitu ya ke Mbak Narsih. Kalau suaminya Mbak Muri memang sedang tidak ada di rumah tersebut saat kejadian itu karena masih bekerja di luar kota ya. Pikirnya Mbak Narsih terus, itu tadi suara siapa ya? Masih dalam kebingungannya Mbak Narsih, hingga pada akhirnya suara itu pun makin lama makin tambah jelas dan tambah makin mendekat, seperti suara anak-anak itu ada di sekitar ruang tengah. Jadi gambaran denah rumah Mbak Muri itu kurang lebih seperti ini. Rumah itu terdiri dari 3 kamar. Kamar pertama itu adalah kamar Mbak Muri yang letaknya paling depan, bersebelahan dengan ruang tamu. Nah, di belakang kamar Mbak Muri itu ada ruang tengah atau ruang keluarga, sedangkan 2 kamar lainnya letaknya persis berhadapan dengan ruang tengah atau ruang keluarga tersebut. Yang satunya kamar anak-anaknya Mbak Muri, sedangkan yang satunya itu kamar yang paling belakang itu adalah kamarnya Mbak Narsih. Sedangkan lebih ke belakang sana lagi adalah ruang makan, dapur, dan kamar mandi begitu. Nah, pas kebetulan dan sudah menjadi kebiasaan Mbak Narsih, kalau mau tidur itu pintu kamar selalu tertutup rapat ya. Meskipun nggak terkunci, tapi selalu tertutup kecuali nggak tidur. Biasanya pintu terbuka ya, meskipun nggak terbuka penuh. Nah, karena pintu kamar Mbak Narsih posisinya tertutup, sehingga dia pun nggak tahu secara pasti apakah anak-anak yang bercanda itu tadi di ruang tengah itu adalah anak-anaknya Mbak Muri atau sedang ada saudaranya Mbak Muri yang lain. Karena memang seharian posisinya Mbak Narsi itu kan nggak mengetahui isi rumah itu ya, karena seharian di tempat kerja. Suara anak-anak itu pun masih terdengar di ruang tengah sana, dan karena Mbak Narsi merasa terganggu dan penasaran juga, akhirnya Mbak Narsi pun mencoba mengintip dari lubang kunci. Tapi karena ruang tengah cukup luas, sehingga area yang terlihat dari lubang kunci itu pun hanya sebagian area saja. Dan anak-anak itu pun gak terlihat dari area lubang kunci itu. Karena Mbak Narsi semakin penasaran, akhirnya dia pun mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Memang cara membuka pintu kamarnya pun gak sedikit demi sedikit ya, tapi langsung membukanya dengan bukaan yang lebar bedak kayak gitu. Karena saat itu memang gak ada pikiran macam-macam, gak ada pikiran yang aneh-aneh, sehingga dia pun membuka pintu kamarnya itu dengan cara langsung membukanya lebar-lebar. Betapa terkejutnya ketika Mbak Narsi saat itu, ternyata di ruang tengah itu nggak ada siapa-siapa. Sepi, bahkan nggak ada suara apa-apa. Loh, kok nggak ada suara siapa-siapa lah? Terus tadi itu suara dari mana? Orang jelas-jelas itu tadi suaranya dari sini, pikir Mbak Narsi seperti itu. Di situ pun Mbak Narsi kaget luar biasa, tapi herannya dia itu nggak merasakan takut sama sekali. Memang Mbak Narsi itu tipe orang yang nggak penakut dan sangat cuek, bener-bener sangat cuek. Mungkin saking cueknya dan masa bodoh tentang hal-hal ganjil seperti itulah yang mengakibatkan seolah dia itu nggak merasa takut. Sampai pada akhirnya Mbak Narsi pun menutup kembali pintu kamarnya dan kembali ke tempat tidurnya. Setelah beberapa saat, suara anak-anak itu pun tidak terdengar lagi. Berarti tadi memang benar yang bercanda-canda itu adalah anak-anaknya Mbak Muri.
Jadi begitu ada suara pintu atau apa kayak gitu terbuka, mereka buru-buru lari masuk ke kamarnya, pikir Mbak Narsi seperti itu. Dan akhirnya Mbak Narsi pun ya sedikit lega di situ. Sampai pada akhirnya, karena mungkin sudah sangat capek dan waktunya juga sudah lebih dari tengah malam, Mbak Narsi pun mulai tertidur. Belum lama Mbak Narsi memejamkan mata. Tiba-tiba Mbak Narsi itu merasakan ada yang semacam menggelitik-gelitik kayak gitu dari arah kakinya. Karena Mbak Narsi itu paling geli kalau digelitik-gelitik kakinya, dia pun jadi tersadar dari tidurnya, tapi nggak sampai matanya itu terbuka. Matanya masih tertutup, tapi dengan kesadaran penuh begitu, karena saking ngantuknya sehingga Mbak Narsi itu malas untuk membuka matanya. Nah, di saat seperti itu, Mbak Narsi itu kembali merasakan kakinya itu ada yang gelitik-gelitik lagi. Itu terjadi beberapa saat sampai pada akhirnya Mbak Narsi pun merasakan jengkel dan tanpa sadar. Maksudnya bukan tanpa sadar dalam artian nggak sadar atau tertidur, itu bukan. Tapi dengan refleks, Mbak Narsi itu mendorong dengan kakinya atau semacam nendang begitu dengan kakinya ke arah yang gelitik-gelitik itu tadi. Dan herannya, Mbak Narsi itu seperti kakinya itu merasakan nendang dan menempel sesuatu benda padat, ya semacam kulit begitu ya, yang mengakibatkan Mbak Narsi itu berpikir, ini anak-anak kok sampai jam segini masih belum tidur, masih ngisengin orang yang mau tidur malah, pikirnya seperti itu. Saat Mbak Narsi lagi berpikir seperti itu, tiba-tiba dari arah kakinya ada suara ketawa, layaknya ketawanya itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil sekitar usia 5 tahunan. Memang anak-anaknya Mbak Muri itu juga usianya segitu, nggak jauh beda. Hanya selisih 1 tahun antara kakak dan adiknya begitu ya. Akhirnya Mbak Narsi pun di situ langsung bangun dari posisinya tidur ke posisi duduk. Dan betapa kagetnya Mbak Narsi di sana saat dia itu sudah dalam posisi terduduk. Ternyata anak-anak yang tadinya dikira anak-anaknya Mbak Muri itu ternyata adalah bukan anak-anaknya Mbak Muri. Di situ nampak anak-anak kecil dengan paras yang putih, ada semacam bedak di mukanya, tidak ada rambutnya sama sekali di bagian kepalanya, dan mereka itu ternyata ada 5 anak. Dan semuanya itu tanpa busana sama sekali. Sekali lagi, Mbak Narsi itu nggak takut sebenarnya, nggak takut sama sekali. Hanya merasa kaget. Yang luar biasa sampai pada akhirnya Mbak Narsi pun berusaha mengusirnya dengan menggunakan sapu lidi yang biasa untuk ngebersihin kasur. Ya balagamis pasti banyak lah yang pernah ngeliat sapu itu ya. Pergi, pergi sana pergi. Orang mau tidur kok pada gangguin, sana pergi, kata Mbak Narsi seperti itu. Dan mereka pun sosok yang mirip anak-anak itu tadi semuanya keluar kamar, menuju ke ruang tengah, dan anehnya saat mengusir mereka dengan sapu kasur itu, Mbak Narsi itu sempat berdiri dan membukakan pintu kamarnya agar mereka itu, anak-anak itu tadi, keluar dari kamarnya. Padahal waktu mereka masuk ke dalam, kondisi pintu kamarnya itu dalam posisi tertutup. Dan setelah itu anak-anak itu keluar dari kamarnya Mbak Narsi. Akhirnya kembali pintu itu pun ditutup sama Mbak Narsi, dan Mbak Narsi pun kembali tertidur. Mungkin Balagami sudah bisa menebak sosok anak-anak kecil itu apa kayak gitu ya. Dan singkat cerita, sampai pagi Mbak Narsi terbangun. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa lagi setelah malam itu.
Ya, dan seperti biasanya, pagi itu pun Mbak Narsi kembali dengan rutinitasnya, kembali berangkat ke tempat kerjaannya, dan sudah menjadi kebiasaan juga Mbak Narsi itu kalau mau berangkat ke salon ya pasti pamitan lah sama Mbak Muri saudaranya itu ya. Mbak, aku berangkat kerja dulu ya. Oh iya Nar, hati-hati di jalan. Kalau bisa ya pulangnya jangan terlalu malam, ntar kayak tadi malam pulang udah larut malam kayak gitu. Ya kan tergantung rame atau enggaknya dong Mbak di salon. Oh ya juga ya. Tapi ya diusahakan lah Nar. Bilang kek sama bosnya alasan apa. Rumahnya jauh atau gimana. Oh ya Nar, semalam itu Mbak dengar kamu itu teriak-teriak. Pergi, pergi. Itu kamu bicara sama siapa? Kata Mbak Muri seperti itu. Di situ Mbak Narsi pun gak menceritakan ke Mbak Muri. Ah, nggak teriak apa-apa kok Mbak. Salah dengar kali Mbak Muri. Oh gitu ya. Ya udahlah, mungkin aku yang salah dengar. Lagian jam segitu juga paling kamu udah mimpi kali ya Nar ya, kata si Mbak Muri. Seperti biasa juga, setiap Mbak Narsi itu mau berangkat, anak-anaknya Mbak Muri pun pada ngegodain ya, ngegodain Mbak Narsi. Tante, aku ikut dong katanya kayak gitu. Satunya lagi, tante, ntar pulangnya bawa jajan ya katanya kayak gitu. Di situ mamahnya atau ibunya anak-anak itu si Mbak Muri tersebut juga akhirnya berkomentar, khusus gimana sih tante Narsi mau berangkat kerja pulangnya juga ntar malam, ntar kamu malah tidur di sana gimana, ada aja kamu itu, udah Nar, nggak usah diurusin katanya Mbak Muri ke Mbak Narsi seperti itu. Pokoknya kalau pagi Mbak Narsi mau berangkat selalu seperti itu kondisinya, anak-anaknya Mbak Muri itu paling berisik ya, mintanya itu macam-macam. Singkat cerita, berangkatlah Mbak Narsi dengan ya seperti biasanya dengan menggunakan angkutan umum kayak gitu. Dan setelah sampai di tempat kerjaannya, Mbak Narsi pun bekerja seperti biasanya. Semuanya normal, sampai pada akhirnya nggak terasa jam pulang pun tiba. Ini singkat cerita. Malam itu, Mbak Narsi pulang nggak seperti kemarin. Kali ini pulang normal ya, jam 7 malam. Agak gasik juga. Hari itu tamu yang datang ke salon juga nggak terlalu ramai. Mungkin karena kemarin itu udah pada ke situ semua ya. Jadi hari itu nggak terlalu rame lah. Pulanglah Mbak Narsi itu tadi menggunakan angkutan umum seperti biasanya, dan sekitar jam setengah 8 malam pun kurang lebih Mbak Narsi itu udah sampai di rumahnya. Dan setibanya di rumah setelah nyampe sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dipikir yang jawab salam itu Mbak Muri ya. Ternyata anak-anaknya Mbak Muri yang ngejawab salam dengan suara khasnya anak-anak seperti tadi pagi. Mereka pun pada nagih, tante jajannya mana tante jajannya. Pokoknya mereka itu ribut lah. Setiap pulang tantenya itu seperti itu, ribut mereka. Maksudnya rame mereka itu, hal biasa setiap Mbak Narsi habis pulang kerja ya selalu seperti itu keadaannya. Sebentar, tante itu mau mandi dulu, kata Mbak Narsi seperti itu. Ya itu sebenarnya juga triknya Mbak Narsi ya untuk menghilangkan jejak, dan Mbak Muri pun udah ngerti, sudah tahu hal seperti itu karena dia udah pesen ke Mbak Narsi, udah Nar, kamu itu jangan terlalu nurutin apa kata anak-anak. Oh iya Mbak, iya Mbak. Mbak Narsi pun di situ akhirnya bersih-bersih, ada mandi, beres-beres kamar dan lain sebagainya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ya tentunya setelah bercanda-canda dengan dua anaknya Mbak Muri, ngobrol ngalor ngidul dengan Mbak Muri, sedangkan suaminya waktu itu tuh masih di luar kota, masih berada di luar kota. Sekitar jam 10 malam, mereka semua masuk ke kamar masing-masing dan lampu-lampu yang tidak terlalu penting di ruangan itu mulai dimatikan. Ya seperti lampu ruang makan dan yang lain-lainnya lah. Tapi kalau ruang tengah tetap nyala ya. Malam itu pun Mbak Narsi nggak ada kejadian atau keanehan apa-apa, sampai akhirnya dia pun tertidur.
Baru sekitar 1 jam 2 jam Mbak Narsi itu tertidur. Tiba-tiba dia itu terbangun. Tapi ya itu tadi, dia itu nggak langsung membuka matanya. Ya, Bala Gamis mungkin pernah lah merasakan hal tersebut atau mengalami hal tersebut ya. Bangun dari tidur atau tersadar dari tidur tapi itu mata masih terpejam. Mungkin sering kayak gitu ya. Ya pernah juga lah ngalamin hal seperti itu. Terbangun gara-gara apa? Mbak Narsi itu ngerasa ada semacam tetesan air yang menimpa mukanya waktu itu dari arah atas kamar tidurnya. Masih dalam kondisi sadar, tapi sekali lagi matanya itu masih dalam kondisi merem ya. Itu dirasakan oleh Mbak Narsi tas berkali-kali ke arah mukanya Mbak Narsi itu, kena tetesan yang saat itu Mbak Narsi merasakan seperti tetesan air. Pada salah satu tetesan yang dirasa Mbak Narsi itu air, itu ada salah satu tetesan yang mengenai mulutnya. Otomatis dong Mbak Narsi itu semacam kayak ngerasain kayak jilatin air tersebut lah, gambarnya seperti itu pun dilakukan secara refleks, dirasa-rasakan, dan lama-kelamaan loh ini kok air rasanya ada asin-asinnya, dalam hatinya Mbak Narsi seperti itu. Dirasakannya terus menerus sampai pada akhirnya Mbak Narsi itu merasakan air itu mengental. Loh, ini air kok kayak mengental dan ada rasa anyir-anyirnya atau amis-amisnya kayak gitu. Ini apa ya? Ternyata setelah tangan Mbak Narsi itu mengusap ke mulutnya dan mencium cairan yang ada di tangan bekas usapannya itu tadi, ternyata itu adalah anyir darah. Disitulah Mbak Narsi itu baru melek kayak gitu karena kaget ya. Karena kaget ada darah yang menetes ke mulut dan mukanya itu tadi. Setelah Mbak Narsi benar-benar terbuka matanya, betapa kagetnya di sana Mbak Narsi. Ternyata ada satu sosok yang sudah berada persis di atasnya Mbak Narsi. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya dengan bau anyir darah itu tadi. Mbak Narsi itu nggak bisa melihat muka sosok itu karena tertutup oleh rambut sosok itu yang panjang begitu sampai menempel ke muka Mbak Narsi. Bahkan dia pun gak bisa melihat pakaian berupa apa yang dikenakan oleh sosok itu karena memang wajah Mbak Narsi itu tertutup oleh muka sosok tadi yang terlalu dekat menurut Mbak Narsi. Jadi posisinya itu Mbak Narsi masih dalam posisi tertidur, terlentang, dan sosok makhluk tadi itu berada di atasnya, kayak orang yang sedang merangkak gitu ya, merangkak dengan jarak kurang lebih ya 10 cm, begitu dekat waktu itu. Dan disitulah Mbak Narsi itu teriak atau jerit sekencang-kencangnya karena memang merasa kaget setengah mati, bukan karena takut, sekali lagi ya, bukan karena takut tapi memang karena kaget. Akhirnya dengan refleks dia pun mendorong dengan kakinya atau semacam ngejejak kayak gitu. Tapi sosok itu pun hanya diam saja sambil terus menetes-netesin darahnya ke mukanya Mbak Narsi. Dan Mbak Narsi pun seolah-olah kayak dorong angin itu tadi. Loh, kok makhluknya didorong kayak ngepong kayak gitu, kayak dorong angin. Tidak seperti kejadian tempo hari. Saat kejadian sosok anak-anak itu memang seperti layaknya anak-anak, ada kulitnya dan bentuknya itu solid ya, padat. Ya layaknya manusia pada umumnya kayak gitulah. Tapi sosok perempuan kali ini tuh tidak. Sosok kali ini tuh beda. Ada rupanya, tapi tidak tersentuh oleh tangannya Mbak Narsi. Dan saat Mbak Narsi itu teriak, disitulah pintu kamarnya Mbak Narsi itu terbuka ya. Karena Mbak Muri itu ternyata ngedengar jeritanya Mbak Narsi dan langsung bergegas menuju ke kamar itu dan langsung masuk kayak gitu. Seketika itu sosok yang tadinya
masih merangkak di atasnya Mbak Narsi, tiba-tiba itu menghilang dari hadapan Mbak Narsi, dan darah yang tadinya itu udah menetes kemana-mana ke mukanya Mbak Narsi, ke mulutnya Mbak Narsi, itu pun hilang bersih, seolah nggak terjadi apa-apa. Narsi, ada apa Nar? Kenapa kamu malam-malam kayak gini kok teriak-teriak seperti itu? Ada apa Nar? Iya Mbak, tadi aku itu ngelihat ada sosok perempuan di atas kepalaku. Deket banget Mbak. Disitulah akhirnya Mbak Narsi itu cerita semuanya dari kejadian yang diganggu oleh sosok anak-anak yang Mbak Muri sempat dengar waktu itu. Mbak Narsi teriak pergi kayak gitu, itu sebenarnya Mbak Muri juga sempat dengar. Sampai dengan kejadian yang baru saja tadi Mbak Narsi alami, semuanya diceritakan ke Mbak Muri. Ya udah Nar, ceritanya nggak usah keras-keras, ntar anak-anak pada bangun malah repot lagi. Oh iya Mbak, apa gini aja Nar, kamu itu malam ini, khusus malam ini tidur di kamarnya Mbak, biar Mbak temenin. Wah nggak usah Mbak, aku tidur di sini aja. Loh kamu nggak takut ya tidur di sini lagi? Ya enggak lah Mbak, aku tuh nggak takut, aku tuh cuma kaget setengah mati, makanya aku teriak-teriak, kata Mbak Narsi seperti itu. Ada sesuatu yang aneh memang dalam diri Mbak Narsi. Memang dia itu nggak merasakan takut itu tadi ya, sebagaimana layaknya atau umumnya orang ketika dilihatin sosok seperti itu. Itu tadi, dia itu benar-benar cuek dengan hal-hal semacam itu, cenderung nggak urusan dan ya masa bodoh gitulah. Yang dia rasakan itu benar-benar hanya kaget, bukan takut. Bahkan tadi saat dia dilihatin oleh sosok perempuan yang meneteskan darah di mukanya itu tadi, ke mukanya Mbak Narsi, dia itu sempat ngatain kayak gini, udah jangan terus-terusin ganggu aku, sana pergi. Kalau masih terus-terusan ganggu aku, kamu itu aku jadikan debu, katanya kayak gitu, kata Mbak Narsi ya. Dia itu berani memang. Tapi sosok itu pun tetap berada di atas mukanya Mbak Narsi waktu itu sampai akhirnya menghilang saat pintu kamarnya Mbak Narsi itu dibuka oleh Mbak Muri. Dan sampai akhirnya Mbak Muri pun kembali ke kamarnya sendiri, dan Mbak Narsi pun melanjutkan tidurnya di kamarnya itu sampai pagi. Meskipun ya itu tadi sudah mengalami kejadian semacam itu, sampai akhirnya tidurlah Mbak Narsi, yaitu tadi sampai pagi, dan alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa lagi sampai Mbak Narsi terbangun ya, pagi-pagi terbangun. Dan beberapa hari berikutnya pun suaminya Mbak Muri itu pulang dari luar kota. Dan semuanya diceritakan ke suaminya itu ya Mbak Muri dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Mbak Narsi. Gak ada komentar apa-apa dari suaminya Mbak Muri kecuali bilang kayak gini, makanya kalau mau tidur itu baca doa dulu biar gak ngalami hal-hal kayak gitu. Nyatanya sebelum kamu di sini aja gak pernah ada kejadian yang aneh-aneh kayak gitu, kata suaminya Mbak Muri ke Mbak Narsi ya. Iya kali ya Mas ya, kadang aku juga memang ya lupa gitu Mas, kalau misalkan mau tidur itu nggak berdoa dulu. Ya mungkin karena udah capek banget bekerja seharian, pulang ke rumah tinggal tidurnya doang, tinggal capeknya doang. Dan beberapa malam selanjutnya memang Mbak Narsi itu nggak mengalami keanehan-keanehan apa-apa lagi, karena hanya beberapa hari saja Mbak Narsi pun akhirnya pindah ya ngekos kayak gitu setelah kejadian itu. Itu saja ceritanya, 1-2 kejadian di luar nalar yang dialami oleh Mbak Narsi ya. Dialami saat dia itu masih tinggal di rumah saudara perempuannya, mungkin lebih tepatnya itu disebut kerabat kali ya. Bukan saudara karena memang hubungannya jauh. Di salah satu daerah di Bekasi sana, Mbak Narsi minta jangan disebutkan detail daerahnya ya. Dan gak lama setelah kejadian itu pun Mbak Narsi itu memang tidak tinggal di sana lagi. Dan saat itu adalah momen yang paling pas menurut Mbak Narsi, karena pada saat itu suami Mbak Muri itu udah pulang, adalah saat yang tepat untuk minta izin dan pamit untuk nyari
ya semacam tempat kos sendiri begitu ya, atau kontrakan lah. Mbak Narsi juga nggak menyebutkan kontrakan apa kos-kosan. Dan setelah itu pun akhirnya Mbak Narsi pun keluar dari rumah itu untuk ya mandiri ya. Ya mungkin ngekos di daerah yang lebih dekat lagi dengan tempat kerjaannya. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian Mbak Narsi itu kembali ke rumah orang tuanya di Jawa, tidak merantau lagi sampai Mbak Narsi itu menikah dan tinggal di Jawa sana. Itu saja, terima kasih semuanya Bala Gamis, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya.